Presentasi materi kita yang kemarin saya sudah bagi kelompok ya. Materi di atas sistem pengapian, sistem pengisian, sistem starter, AC, lampu. Lima. Jadi itu materi kamu presentasi masing-masing nanti ke depan per kelompok. Ya. Kemarin juga sudah di kota, pada kelompok sudah materi ini dibagi. Terus apa lagi? Di undiannya. Undiannya sudah diundi juga. Jadi yang dapat undian nomor 1 melakukan presentasi. Oke ya. Oke. Itu kita melakukan presentasi. Presentasi kelompoknya nanti satu-satu, kemudian dari itu memberikan pertanyaan. Ya. Kemudian apa? Untuk kelompoknya menanyakan ke peserta. Oke. Siap ya? Ayo sudah main moderatornya, Pak. Monggo Pak. Untuk selanjutnya itu presentasi dari sistem lampu mobil. Itu selanjutnya akan saya serahkan ke Ini kelompok berapa nak? kelompok 4 ya. Kelompok yang terakhir ya? Belum? Oh, satu lagi. Oke, silakan ketua kelompoknya perkenalkan. Ya. Waalaikumsalam. Sini kami akan mempresentasikan tentang sistem lampu mobil. Ya, lampu mobil. Oke, yang pertama-tama kita lihat. Perkenalkan dari kami, saya nama Yudi Saputra, ini teman saya. Saya Fikal Faruk Haryanto. Saya Andika Rizky Bersetia. Saya Muhammad Rizky Dwi Prayoga. Saya Francis Saferus Paradian. Saya di studio. Dan Rama Yuvia Saputra ada enggak? Sudah Pak. Udah, wes. Sekarang Langsung aja. langsung materinya. Ya, betul materinya. Materi yang pertama yaitu lampu kepala. Lampu kepala. Komponennya yaitu baterai atau aki yang berfungsi sebagai penyuplai listrik pada sistem listrikan mobil, termasuk pada sistem penerangan. Lalu yang kedua ada serangkaian kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari baterai. Ribut ya. Lalu yang ketiga fuse atau sekring Jangan ngomong nih, ribut. berfungsi untuk mengamankan arus listrik Ganggu apabila aja. terjadi arus pendek pada sistem kelistrikan. Lalu yang keempat ada main switch. Komponen ini sebagai saklar utama yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik dari baterai. Oke. Lalu nomor 5 combination switch berfungsi mematikan atau menyalakan lampu hingga memisahkan lampu jalur lampu low beam dan high beam. Lalu yang keenam relay merupakan komponen mobil yang tersusun atas elektromagnetik dan kumparan. Lalu yang ketujuh lampu high beam, lampu yang menggunakan daya 60 hingga 100 watt, fungsinya sebagai lampu jarak jauh. Lalu yang terakhir adalah lampu low beam, yaitu lampu kalau daya listrik sebesar 90 atau 55 watt. Cara kerjanya yaitu ketika saklar kombinasi dihidupkan, arus listrik mengalir ke jalur 56A atau rangkaian lampu dekat. Kumparan relay akan menjadi negatif. Akibatnya arus listrik dari jalur 56A tadi kemudian mengalir ke Ribut jalur aja Resawa ini. dapat filamen lampu berada sehingga semakin jauh pun menyala. Resawa. Yang kedua, komponen lampu rem berupa satu baterai atau aki berfungsi sebagai penyuplai arus listrik untuk mengaktifkan seluruh lampu mobil, termasuk pada bagian lampu rem mobil. Yang kedua, sekring atau fuse, fungsinya sebagai pemutus arus listrik yang terlalu besar Ono koran dek, kono rek.
Ono koran itu loh. Ono koran itu loh. Iya Pak. saklar atau break switch. Fungsinya sebagai Koran. Jawa Pos. listrik dari bagian baterai ke bagian lampu rem mobil. Joguyu. Yang keempat, fungsinya sebagai Aduh, ada bikin presentasi atau bikin koran tuh, Le. Yes. yang kelima, Lain kali nggak boleh gitu lagi ya. fungsinya sebagai Ya, itu loh. Ini loh koran ini, koran Jawa Pos ini. mobil. Materi rem. Yang keenam, lampu rem fungsinya sebagai penghasil cahaya dari filamen bohlam ketika Anda sedang menginjak pedal rem. Cara kerja lampu rem, ketika menginjak pedal rem, secara otomatis sirkular rem akan mengalirkan listrik menuju lampu rem sehingga menyala. Sedangkan jika melepas pedal rem, maka secara otomatis arus listrik dari sirkular rem akan terputus. Akibatnya cahaya yang dihasilkan lampu rem redup atau lampu kota saja yang menyala. Oke, selesai belum? Siap lampu kota mana? Lampu kota. Waduh. Komponen baterai atau aki berfungsi sebagai sumber arus listrik isi Le, itu kan sudah dibaca berulang-ulang, nggak usah dibaca lagi lampu kotanya. Langsung aja nak. Fungsi lampu kota apa gitu loh sudah. cara kerja lampu kota secara garis besar. Cara kerja lampu kota bersatu dengan lampu rem pada bagian belakang dan lampu kepala pada bagian depan. Jenis bohlam pada lampu kota belakang adalah double filament. Lampu kota bagian belakang sinarnya lebih redup daripada lampu rem. Sedangkan lampu kota bagian depan rata-rata satu saklar dengan lampu kepala. Untuk mengaktifkan lampu saklar lampu kepala headlight switch sebanyak satu kali. Cara kerja lampu sen atau rating. Ketika Anda menyalakan lampu sen mobil, maka aki menghantar aliran listrik menuju bagian kunci kotak. Setelah itu, arus listrik akan dilanjutkan ke bagian fuse sen dan diteruskan ke terminal B1. Arus listrik dan dari B1 diteruskan ke bagian F2 flasher menuju terminal F1. Jika Anda menyalakan saklar lampu sen ke arah kanan, maka arus listrik dari terminal F1 akan diteruskan ke bagian TR sehingga lampu sen kanan menyala bersamaan dan berkedip. Bagus guyu apa sih Gus? Namun jika menggeser saklar Ngare representasi ke dulu. arah kiri, maka yang Membaca menyala koran adalah dulu. lampu sen di Wes, mobil, harap maklum aja wes. baik bagian belakang ataupun depan. Ketika Anda hendak menyalakan lampu sen, pastikan kunci mobil Anda on agar lampu sen bisa menyala. Yes. Apa itu? Cara kerja lampu kabin. Lampu kabin. Kondisi O. Saat kondisi O maka tidak ada arus yang mengalir ke dalam skema lampu kabin mobil. Akibatnya lampu Tumben kabin ragil tidak serius, Rek. Waduh. Ragil. Apalagi Raisafa. Waduh, serius, Rek. Waduh. maka lampu kabin akan terhubung dengan ground. Akibatnya lampu akan menyala. Namun saat itu ditutup maka lampu kabin mobil tidak terhubung dengan ground yang menyebabkan lampu kabin mobil kembali mati. Oke, lampu apa itu? Lampu asat. Saat pertama kali menyalakan lampu hazard, arus listrik akan memiliki aliran dari baterai ke fuse hazard. Kemudian dari fuse hazard itu akan diajarkan ke terminal B2 tempat ini yang menjadi saklar lampu hazard. Saat terhubung ke saklar, aliran akan lanjut dari terminal B ke F2, lalu dilanjutkan dari F2 ke flasher, lalu akan dikeluarkan ke terminal F1. Saat saklar dihidupkan maka keduanya pun akan saling berhubungan. Alhasil arus listrik akan mengalir secara bersama-sama ke terminal TR dan TL dari tempat asal yaitu terminal F1. Setelah semua lampu menyala maka lampu bagian kanan dan kiri hingga lampu indikator pun otomatis menyala. Dengan demikian lampu hazard bisa langsung digunakan sesuai dengan kondisi saat ini. Biasanya langsung dipasangkan dengan baterai.
Untuk mengaktifkannya cukup tekan tanda saklar yang ada di lampu LED. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan enggak? Silakan. Oh, nomor 1, ya, silakan. Bagaimana cara mengetahui dan menganalisis kerusakan lampu mobil? Waduh, analisis lampu mobil. Apakah ada yang lanjut? Lanjut, berikutnya. Kenapa lampu mobil redup? Bagaimana cara memperbaikinya? Lampu mobil redup. Kenapa lampu mobil redup? 3. Mana 3? Cara merawat lampu mobil agar tidak menguning atau buram. Buram. Lanjut. Soal yang keempat. Cara merawat kelistrikan mobil agar tidak gampang rusak. Waduh, tidak gampang rusak katanya. Bagaimana cara kerja rangkaian lampu jarak jauh dan depan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Usahakan dia jawab apa pertanyaan tadi yang dijawab, temannya belum menjawab supaya ada nilainya. Ya. Karena setiap pertanyaan dan jawaban pasti ada nilai. Nah, usahakan teman yang belum bertanya, Anda rasa belum bertanya tapi makanya bertanya. Karena ada nilainya. Ayo nomor 1. Siapa yang jawab? Pertanyaannya tadi apa tadi? Kenapa lampu apa tadi? Cara mengetahui dan menganalisis kerusakan pada lampu mobil. Menganalisis pada lampu mobil itu banyak. Nah, soalnya dipertajam dulu soalnya dipertajam. Lampu mobil itu kan banyak. Lampu apa yang ditanya? Nah, ayo, lampu apa yang ditanya? Lampu kepala. Oh, lampu kepala. Menganalisis kerusakan pada lampu kepala itu, ayo apa nak? Ada yang bisa jawab? Saya menjawab sopo. Misalkan yang belum mengambil bagian dalam pertanyaan. Ayo siapa? Siapa? Franciscus belum? Itu. Resapa belum? Siapa? Resapa belum menjawab? Ayo jawab. Bagaimana cara menganalisis apa itu? Kerusakan lampu kepala. Yuk. Saya lempar ke kelompoknya. Oh, ke kelompoknya yang jawab. Ini Pak, saya jawab Pak. Ya silakan jawab. Ayo cepat. Pertama-tama periksa tegangan listrik pada aki. Yang kedua cek bagian fuse dan filamen. Yang ketiga cek bola lampu kepala dan yang keempat cek nilai. Aduh, ya itu, betul. Benar ya? Benar apa betul? Yang bertanya nih, benar. Kalau betul kebetulan. Ya. Kalau benar ya benar. Kebenaran nggak ada. Yes, siapa kan nomor 2? Siapa? Soal nomor 2 sama. Ayo, pertanyaannya apa Le? Waduh. Kenapa mobil redup? Kenapa? Cara memperbaikinya? Iya, mobil redup Le. Baterainya swak itu loh kalau redup. Ayo, siapa jawab? Itu karena relay lampu rusak biasanya. Oh gitu. Kalau relay rusak masa redup Le, langsung mati dia Le. Lampu tidak sesuai dan sekring lampu putus. Nah, itu. Aki lemah bisa. Berarti sistem pengisiannya nggak berfungsi itu loh. Ya, benar apa enggak? Lanjut. Siapa lagi? Benar. 3. Cara merawat lampu mobil agar tidak menguning atau buram. Nah ini. Ya, yang pertama-tama gunakan lampu dengan cahaya yang sesuai. Yang kedua, perhatikan karet penutup bohlam jika rusak, debu akan masuk. Yang ketiga, perhatikan sel penutup jika tidak. Jika sobek atau berlubang maka air atau debu akan masuk. Jaga kebersihan kap besi. Yang kelima, parkir di tempat yang teduh agar lampu tidak terkena sinar matahari sehingga cepat menguning. Yes. Yang keempat, Cara merawat kelistrikan mobil agar tidak gampang rusak. Siapa? Ayo, usahakan yang belum. Ini yang belum jawab. Ayo, baca. Ayo. Cara merawat itu loh Le. Ayo, gimana? pertama-tama perhatikan kabel dan soket listrik mobil. Perhatikan. Memeriksa. Kedua, senantiasa merawat aki mobil. Aki juga dilawat. Ketiga, pertimbangkan modifikasi listrikan. Ya. Keempat, hindari penggunaan payback
piggy bank yang tak perlu. Piggy bank itu apa sih? Piggy bank. Microchip ya, oke. Terus Kedua, periksa kondisi kabel dalam kam. makan tikus mungkin kabelnya. Ayo, siapa lagi? Cukup ya? Cukup. Siapa lagi? Selesai. Oh, terakhir. Bagaimana cara kerja rangkaian lampu jarak dekat dan jarak jauh? Wow, dekat jarak jauh kerjanya bagaimana tuh, Le? Ayo. Saklar utama ditarik, kemudian apa lagi? Saklar utama dulu itu cara kerjanya, Le. Tinggal ngomong aja. Saklar ya. Jika menyalakan lampu saat arus listrik akan mengalir di mana A lintas jika mulai akan menjadi medan magnet dan membuat platina bekerja secara aktif. Arus yang mengalir dari jalur di mana A akan membiarkan jalur di mana hilangin lampu berada sehingga memiliki cahaya terang dari lampu jarak dekat. Bagaikan lampu jarak jauh hampir sama dengan lampu jarak dekat. Namun yang membedakan adalah arus listrik yang digunakan adalah jalur 5B yang dialirkan ke jalur 8B sehingga arus yang dihasilkan lebih besar dan kuat. Oke, selesai ya. Ya, sesuai. Itu gambarnya tadi nggak ditantumkan? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Oke. Ya udah, sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah perkataan, mohon maaf. Oke. Aplausnya, Le. Ya, terima kasih. Mantul, terima kasih. Hasil untuk selanjutnya itu dari sistem konvensional dari kelompok terakhir. Saya bisa lanjutkan untuk dari kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem pengapian konvensional. Tim pengapian konvensional. Oke. Berikut nama-nama di kelompok kita. Dan diperkenalkan, nama saya Agung Asrifan. Saya Garis Eko. Nama saya Jatayu Gajal Dipari. Nama saya Rozak Ramadan. Nama saya Rudi Setiawan. Satu sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional menjadi Baca Quran mana, Le? Yes, nggak apa-apa, yes. Lanjut. dari penyaluran percikan api sehingga akan terjadi pembakaran di ruang makan. Kedua, sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik adalah sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor untuk memutuskan arus ignition coil. Kelebihan pengguna transistor selaku komponen elektronika ini akan membuat efisiensi tegangan listrik lebih terjaga. 3. Sistem pengapian distributor less. Sistem DLI berarti tidak menggunakan distributor, namun sistem pengapian tersebut terkontrol oleh komputer dan pengontrol pengapian dilakukan oleh electronic control unit. Dibahas pengapian konvensional aja, Le. Wakih tuh banyak kalau kamu baca semua. Pengapian adalah satu sistem dalam kendaraan bermotor, terutama dengan bahan bakar gasolin, bensin yang berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara saat piston pada akhir rangka kompresi. Ya, komponen sistem pengapian konvensional ada baterai atau aki, ada fuse atau sikring, ada kunci kontak, ignition coil, distributor, kabel tegangan tinggi, dan busi. Oke. Baterai atau aki. Fungsi baterai atau aki adalah untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen listrikan lainnya.
fuse atau cycling. Fungsi untuk mencegah terjadinya hubungan sikat agar tidak langsung sampai ke Kayak toh kira sama. khususnya cycling atau yang ada di komponen pengapian profesional. Pengertian kontak fungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari Apa yang ditujukan Dari baterai ke sistem, dari baterai ya ke sistem aja Le. Selanjutnya ignition coil, fungsinya untuk menaikkan tegangan dari sumber tegangan baterai dari 12 volt menjadi 20 kV melalui induksi medan magnet. Komponen di ignition coil. Kumparan primer. Fungsi dari kumparan adalah untuk menciptakan medan magnet pada ignition coil agar timbul induksi pada kumparan-kumparannya. Ciri-ciri mempunyai penampang yang besar dan gulungannya sedikit. B. Kumparan sekunder. B. Kumparan sekunder. Fungsi untuk menambah induksi menjadi tegangan tinggi yang selanjutnya dialirkan ke busi menjadi percikan api. Ciri-ciri mempunyai penampang kecil dan gulungan yang sangat banyak. Dan D. Inti besi berfungsi untuk memaksimalkan medan magnet yang tercipta. Distributor berfungsi untuk membagikan tegangan tinggi dari ignition coil ke busi-busi sesuai dengan wiring order. bagian pemutus arus. 1. Breaker coil atau platina. Fungsi untuk memutuskan arus listrik dan menghubungkannya dari kumparan primer coil ke massa terjadi induksi pada kumparan sekunder coil. Induksi terjadi saat breaker coil membuka atau menutup cam lock. Fungsi untuk menguntit breaker coil agar dapat memutus dan menghubungkan arus listrik pada kumparan primer coil. 3. Sudut duel. Sudut duel adalah lamanya platina menutup pada saat itu poros cam tidak mendorong ebonit yang terdapat pasang platina. 4. Konektor. Fungsi mencegah loncatan api di antara celah kontak pemutus pada saat kontak mulai membuka. Mempercepat pemutusan arus primer sehingga tegangan induksi yang timbul pada sirkuit sekunder tinggi. D. Bagian distributor. Fungsi membagikan arus tegangan tinggi yang dihasilkan oleh kumparan sekunder coil ke busi pada tiap-tiap silinder sesuai dengan urutan. 1. Tutup distributor. 2. Rotor. Bagian pemaju sel pengapian. 1. Ada governor advances. Fungsinya memajukan saat pengapian sesuai dengan. Ayo kembali Le tadi ke gambar ya, gambarnya tadi Le. Gambar ya. Ayo siapa yang bertanya? Satu, tulis namanya, fungsi. Raisafa. Fungsi busi. Jelaskan fungsi sistem pengapian pada kendaraan. Jelaskan fungsi sistem pengisian. Apa fungsi kontak platina? Fungsi kontak platina. Komponen yang bukan merupakan bagian dari sistem pengapian. Apa lagi? Kenapa terjadi ledakan knalpot saat pedal gas dilepaskan diakibatkan oleh bocor. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Nomor 1, fungsi busi. Aduh, siapa? Ayo yang belum tadi bertanya. Yang belum bertanya sama sekali siapa? Nah, ini yang belum bertanya sama sekali, ayo. Fungsi busi apa? Jawabannya Pak. Jawabannya. Ini Pak, siapa? Sebenarnya saya jawaban iya, jawaban ini. Ayo, cepetin. Saya Pak. Loh, yang belum.
Ayo ngomong nih. Merupakan media untuk melontarkan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada rangka api kompresi. Ya. Ntar, meloncatkan bunga api ya. Nomor 2, ayo siapa nomor 2? Biar cepat. Oh, jawabannya. Jawab, yang jawab. Sistem pengapian berfungsi untuk membangkitkan percikan bunga api pada busi yang digunakan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder. Ya, terus berikutnya. Fungsi kontak patina menghubungkan dan memutuskan arus pada rangkaian primer yang dikontrol oleh breaker cam pada poros distributor. Ya. Oke. Pat mana? Ayo, nomor 4 siapa? Pertanyaannya apa sih? Ayo yang jawab. Yes, gak jelas pertanyaannya. Ayo sudah, siapa? Lanjut. Lanjut. Dika. Endol soalnya. Kerja aku adventure karena kurang sempurna. Apa itu? Terjadi ledak. Soalnya terjadi ledakan kelapot. Pedal gas dilepaskan. Ya, terjadi ledakan itu loh. Apa ya? Artinya jawabannya pengapian tidak sesuai gitu loh. Terjadinya dia meledak di knalpot, duar gitu. Nah, siapa lagi? Wes, selesai. Ayo, sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf tidak ada salah kata atau kebanyakan slide. Yes. Diaplos dulu, diaplos. Tadi kan sudah presentasi ya? Ya. Nah, sekarang saya komentari untuk PowerPoint yang kalian buat tadi, mana yang belum sesuai dengan standar. Masuk presentasi kok materinya kayak orang dari ya. Seharusnya yang paling bagus adalah dibuat gambarnya. Gambarnya begitu, cara kerjanya kamu ngomong aja situ. Dan kemudian cara kerja dipakai link video ya, sehingga hasilnya yang ngomong tentang cara kerja sistem itu adalah itu ya ahli tadi yang pakar di video itu, sehingga presentasimu sangat berbobot. Oke, nggak apa-apa hari ini presentasimu seperti itu, tapi minggu depan nanti buat presentasi lagi nggak boleh begitu lagi ya. Ya, siap ya. Oke, itu aja komentar saya. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama.